Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali dalam kegiatan Extra Chemistry Club pada sore hari ini. Hari ini tanggal 18 Februari 2021. Dan untuk tema materi kita pada sore hari ini adalah sejarah penemuan inti atom dan teori atom Rutherford. Nah, sebelum masuk ke teori atom Rutherford, mari kita flashback terlebih dahulu. Sebelum ditemukannya teori Rutherford, ada teori atom dari Thomson, di mana kemarin didapatkan dari percobaan tabung sinar katoda. Nah, model atomnya seperti roti kismis, bulat seperti ini, di mana muatan positif itu tersebar memenuhi semua ruang dari atom. Dan di dalam atomnya itu tertempel elektron-elektron yang menempel seperti kismis ya, menempel dalam roti. Nah, kelemahan dari teori atom Thomson yaitu teori tersebut belum dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Jadi masih belum jelas susunan dari muatan positif dan negatifnya. Ini hanya gambar perkiraan saja, belum bisa dibuktikan apakah benar-benar seperti ini dengan percobaan-percobaan yang lain. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan bernama Ernest Rutherford. Ia menyangkal model teori atom kismis dari Thomson. Dia pada suatu percobaan, ia mau melakukan menghitung rasio hamburan dengan massa dari partikel alfa yang bermuatan positif. Nah, partikel alfa ini didapatkan dari radiasi radium ya. Ketika ia hendak menghitung rasio hamburan dengan massa dari partikel alfa tersebut, ia mengalami kesulitan karena ternyata partikel alfa yang dipancarkan itu saat kontak dengan udara akan menyebar, sehingga tidak dapat mendapatkan data yang valid ya mengenai berapa massa dari partikel alfa yang ditangkap di akhir, karena partikelnya menyebar saat perjalanan. Hal tersebut tidak sesuai dengan model atom dari Thomson, karena kalau model atom Thomson seharusnya partikel alfa itu dapat merambat lurus semuanya tanpa ada yang tersebar. Jadi ketika kontak dengan atom dari unsur yang lain, ternyata ada yang terpantul atau terbelokkan. Berarti ada sesuatu yang menghambat dari partikel alfa tersebut. Dan untuk menguji lebih lanjut, maka Rutherford melakukan suatu percobaan yang namanya percobaan lempeng emas. Ini skema percobaannya. Di sini ada radioaktif ya untuk pemancar sinar alfanya. Radioaktif yang digunakan adalah radium. Ini memancarkan sinar alfa yang bermuatan positif. Dan di sini ada sebuah layar yang di sini ada lubangnya untuk tempat lewat partikel alfa. Kemudian ditembakkan tepat di atas lempengan emas. Nah, di sini ada partikel alfa yang lolos dari emas, menembus dan tertangkap di layar penangkap lurus, tapi ternyata ada beberapa partikel alfa yang terbelokkan. Nah, dengan sudut belokannya bermacam-macam. Ada yang sedikit, ada yang lebih dari 90 derajat. Nah, ada yang sampai kembali ke pemancar sinar alfanya, terbelokkan persis dengan arah datangnya. Nah, teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan fenomena tersebut karena kalau menurut model atom Thomson, ini model atom dari Thomson, seharusnya partikel sinar alfa itu dapat
menembus atom dengan tanpa halangan apapun. Nah, partikel alfa bersifat positif. Nah, atom itu bersifat netral. Terus muatan positifnya itu tersebar di semua atom. Maka seharusnya partikel alfa itu tidak terpengaruh oleh atom dan bisa lolos. Ini model atom Thomson, dan kalau model atom Thomson itu benar, seharusnya partikel alfa yang ditembakkan ke lapisan emas itu tetap lurus, tidak terbelokkan. Akan tetapi didapatkan hasil bahwa ini ilustrasinya, partikel alfa yang ditembakkan ada yang terpental, terbelokkan. Nah, maka pada model atom Thomson seharusnya partikel alfa terpancar lurus semuanya. Tetapi pada percobaan yang didapatkan ternyata partikel alfa ada yang dibelokkan bahkan dipantulkan. Maka Rutherford pun beranggapan bahwa sebagian besar atom itu pengisinya adalah ruangan kosong. Ruangan kosong di mana partikel alfa dapat menembus. Nah, dibuktikan dengan banyak partikel alfa yang dapat tembus menembus lempeng emas dan lurus sampai ke layar. Nah, kemudian Rutherford beranggapan bahwa ada massa yang terkonsentrasi di pusat atom, ya, mengumpul di pusat atom. Nah, ini jadi dari model Thomson yang menyebar memenuhi semua ruangan menjadi menyusut di tengah-tengah seperti ini. Yang ini yang membuat partikel alfa itu ada yang terbelokkan. Misalkan ini dia menyerempet sedikit dari pusat ini, muatan ini, dia menjadi belok sedikit. Terus ada yang menabrak tepat di tengah, itu akan terpantulkan dengan sudut pantulan yang lebih besar lagi. Ya, tergantung dari dia menabrak di bagian mana, pantulannya akan semakin besar. Dan ini hasil yang teramati, ternyata ada partikel alfa sebagian besar lolos, dapat merambat lurus, ada yang terpantulkan sebagian. Nah, ada massa yang terkonsentrasi di pusat atom yang membuat partikel alfa terpantulkan. Kemudian elektron mengelilingi inti atom. Itu kesimpulan yang didapatkan Rutherford dari percobaan lempengan emas. Nah, kemudian ini adalah video ilustrasinya. Ini ada pemancar radioaktifnya, pemancarkan partikel alfa yang bermuatan positif. Ini ada layar. Nah, di sini partikel alfa ditembakkan dari pemancar. Nah, melewati layar ini akan difokuskan menjadi lebih padat lagi, melewati celah sempit, dan kemudian tepat di lembaran emas. Nah, maka akan tersebar. Ada yang terbelokkan, ada yang terpantul kembali. Nah, menyebar seperti ini. Berarti ada sesuatu hal yang menghalangi jalannya sinar alfa tadi, partikel alfa. Nah, penjelasannya adalah ada massa tebal yang mengumpul di bagian tengah inti dari suatu atom yang membuat partikel alfa itu terhalangi lajunya, ada yang terbelokkan, ada yang terpantul kembali. Nah, dari percobaan tadi, Rutherford pun kemudian memodelkan atom menurut hasil percobaannya. Nah, seperti ini, sebagian besar atom berupa ruang hampa, model atom yang mirip dengan sistem tata surya seperti planet ya, dikelilingi oleh
seperti matahari yang dikelilingi oleh planet-planet. Ini seperti ini modelnya. Inti atom, atom disusun dari suatu pusat massa inti atom. Inti atom dikelilingi oleh awan yang diduga merupakan elektron yang berputar dengan kecepatan tinggi. Dan inti atom ini bermuatan positif ya, karena dapat membelokkan partikel alfa yang juga bermuatan positif. Nah, akan tetapi model atom Rutherford tersebut memiliki beberapa kelemahan. Nah, menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan akhirnya menempel pada atom. Nah, ini ilustrasinya. Menurut fisika klasik Maxwell, suatu benda yang bermuatan listrik itu bila bergerak mengelilingi suatu inti, maka dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik dan akan mengakibatkan kehabisan energi sehingga lama-kelamaan akan lemah sehingga akan tertarik menuju ke pusat intinya tersebut. Nah, di sini digambarkan lama-kelamaan dia akan mendekati inti, nah sampai akhirnya dia menempel pada intinya. Nah, seharusnya seperti itu kalau menurut hukum fisika klasik, tetapi didapatkan atom itu selalu stabil ya, elektronnya masih tetap ada dan tidak menempel pada inti. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Kemudian elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Kemudian terakhir tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. Ya. Beberapa tahun kemudian ditemukan bahwa atom hidrogen itu memancarkan suatu spektrum warna seperti ini ya. Ini seperti warna pelangi dan itu belum mampu dijelaskan oleh model atom Rutherford. Nah, kemudian kedepannya nanti akan dijelaskan dengan model atom dari Niels Bohr. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini tentang inti atom dan model atom Rutherford. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.